dengan segala kerendahan dan kasihan. Dan penuh harap kami menyerahkan hidup kami untuk saat ini, manakala kami telah tiba di ujung acara kami, dan inilah yang menjadi pokok dari persekutuan kami di sore hari ini, mendengarkan sebagian dari firman yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk kami saat ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami sepenuhnya, supaya kami mengerti dan dituntun oleh Roh-Mu apa yang seharusnya kami berbuat, menanggapi firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Bantulah kami Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan di dalam konsentrasi yang penuh saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kitab kita. Saya ingin kita membaca firman Tuhan secara bergantian. Karena itu sudah sore, lalu waktu kita sudah jam 3, saya membaca firman Tuhan. Tetapi kali ini saya berharap kita membacanya secara bergantian. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang 20. Kita mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Nama kita Oras Madinita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar Ramadina? Sudah makan kemudian? Sudah. Belum? Sudah. Nanti kita makan bareng di tempat kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kalian jika tiba-tiba ada berita duka yang kalian terima, anak satu-satunya? Kalau orang Batak bilang itu takut nih. Ada seorang ibu yang konon dulu tahun 1824 ketika dia mengikuti sebuah pertanyaan. Tahu apa pertanyaan? Tahu. Senang pertanyaan? Iya. Dia menerima warta. Tadi itu kan ada warta. Di celah warta itu salah satu bunyi warta bahwa nama seorang ibu yang mulai konsentrasi, dia mengikuti kebaktian dan meninggal dunia. Kalau ini mana orang sudah setuju pada itu. Orang berharap bahwa dia akan mengadu gobar. Tahu apa masih mengadu gobar? Itu kan istilah apa? Tangis sejadi-jadinya dimasuk. Orang yang melototi sang ibu karena kabar ibu, kabar yang menyeramkan, telah mati dan dimatikan orang. Ada bisik-bisik bahwa mayatnya dan sebagian orang punya telah dimakan orang yang membunuh dia. Ada orang melihat dia cuma nangis, itu bukan nangis. Ada orang melihat dia cuma nangis mengandung gobar, nangis sejadi-jadinya. Tetapi dia berdiri di tempat itu. Dia berkata kepada orang-orang seperti ini, dia anak satu-satunya, tidak ada lagi anak kita.
andaikan Tuhan mengizinkan aku, membolehkan aku melahirkan anak kembali, saya akan kasih lagi. Saya akan putuskan. Oleh luas matakan yon siwilkon pasokan pembedana, saya akan kasih. Ajaib bukan? Ajaib namanya. Kalau beri dari petang suami, tapi ini berkata, kalau Tuhan mengizinkan rahimku ini, izinkan Tuhan melahirkan aku lagi, saya akan utus dia Tuhan. Kemungkinan atau membiarkan anak kosong. Tahukah kalian mama siapa itu? Hah? Apostle, tahu kalian mama siapa itu? Kalian ada baby. Kalian baru rumah dua kemarin. Tahu kalian mama siapa itu? Masih tahu kan? Hah? Tahun 1834, sebuah misi Zenti dari Amerika mengutus Monson dan Lehman. Hari-hari orang Barat yang sudah disakroni pikiran si botar mata, jangan pernah menginjak tanah Barat tanpa tanya, langsung dia diserang pribadi. Di mana peristiwa itu? Di Lugu Pini, di Talumpuk sana di luar Kompi 10 ke sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh saya bisa hati sama si orang ini. Kalau Tuhan mengizinkan saya, saya serahkan kepada. Kalau ini hal apa kita berbisu Tuhan, namun Tuhan ini, itu kan? Berbisu cuma dulu, maroha sohon, bukan apa? Jadi solo kita, seperti itu. Sedang kita melayani diri saya ini, coba kalau nggak dikasih film honornya, wah becak-becak nanti ke kantor, ya kan? Nah, dia dengan ada seperti ini, Monson dan Lehman disambut orang Barat karena sudah dicoba pikiran jangan karena orang si botak mata menginjak dirinya orang Barat. Karena ini dari situlah berkembang, walaupun ada sejarawan orang kita berkata bahwa anak Barat ada yang mengibarkan bahwa orang Batak itu siapa John. Kalaupun ada konon cerita sudah bikin makan hati perempuan yang dia apa itu tidak ada nih. Tapi sampai hari ini bukti-bukti yang mengatakan bahwa orang Batak itu kanibal, memakan manusia, sampai hari ini belum ada cerita yang pasti. Nah, apa benefitnya? Apa manfaatnya? Apa sesuatu yang baru dan baik kau rasakan ketika kalau saya berkata syukurlah Tuhan, Tuhan yang memahami. Kau mau yakin bahwa Tuhan yang memahami. Kalau ada daging orang-orang yang masuk ke ini tanpa memikirkan, dia mati tanpa dibawa apa, tidak ada rencana, cuma kita menghina hari ini. Sudah itu aja yang mendapat yang mereka peroleh. Ada yang lain ada takut nasib kan? Alias setelah mereka para pekerja gereja sampai hari ini sudah memasuki dunia yang baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita rasakan hari ini setelah kita orang Batak menjadi Kristen, coba renungkan apa itu? Itu sebabnya dulu orang Batak tidak semata-mata hanya menyebarkan agama atau pengetahuan tentang Allah itu sendiri, tetapi sekaligus kita diajarkan tentang kesehatan, tentang ilmu pengetahuan, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dulu kita menanam aktir gado, sekarang sudah ada wisatawan, kopi sekarang. Artinya kita sudah oleh karena pengetahuan memodifikasi ilmu pertanian semakin modern. Semakin banyak orang-orang Batak yang jenius dan hebat. Salah satu orang Batak yang hebat ilmunya, tahu yang 40 tahun yang lalu sudah ada orang Batak, ambilnya dia mungkin anak Batak. Nah,
memiliki Ibu Halilintar? Ada? Ada dengan calon Ibu Halilintar? Pulang ke Ibu istri, ini bulan nasinya sudah lakukannya, tapi ada orang mati yang seperti itu. Itu semua karena pekerjaan. Dan oleh karena itu maka tergenapilah kata orang begitu, orang pendiri gereja, pelopor gereja, bapak tua kita berkata seperti ini. Beli darah orang martirlah, ini darah orang martir itulah beli, dan gereja sampai hari terus bertumbuh dan nampaknya gereja yang kita sekarang ini hanya pas bagi orang baru. Kenapa tidak karisma? Kenapa tidak katolik? Coba renungkan, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka tergenapilah jadi darah orang mati. Darah orang mati adalah jadi gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari syukurlah kita. Sebenarnya tujuan pulau gereja, apa tujuan dalam gereja? Oleh suku kita, kalau orang tanya apa motivasi gereja, 90% saya bayangkan kita datang di gereja untuk menerima berkat Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Setuju dengan itu? Setuju. Setuju kali? Setuju kali. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita datang di gereja adalah menerima isu ini, panggilan berkilat. Karena di dalam keputusan itulah include berkat Tuhan. Aku akan menyertai kamu. Coba buka Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tadi kita baca mulai dari ayat 17. Sudah Bapak Ibu, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Sudah? Sudah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengisi setan di namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa mereka akan berkembang dan sekalipun mereka bermaju mau mereka tidak akan mendapat celaka karena mereka akan mendapatkan angin di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa bukan? Jadi kalau mau taruh penuhi mencari berkat Tuhan, roh kita ke gereja. Udah musuh menulis di gereja, langgar motor. Kalau Jebul si calokan pun tadi dan ini wahamo. Bapak Ibu, hari ini kita diberi pengertian datang di gereja ini adalah mengajarkan panggilan kita. Jadikanlah bangsa menjadi murid. Matius berkata jadikanlah bangsa menjadi murid. Tetapi Markus berkata beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi berapa? Bumi ini berapa? Tapi beragam dunia di dalam, ya kan? Ada dunia rohani, ada dunia jasmani, ada dunia ilmu pengetahuan, ada dunia sains, ada dunia hukum. Semua sektor-sektor kehidupan kita mau dijelajahi dan disinari oleh Injil itu sendiri supaya orang tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Pergilah, itulah keputusan lagi. Pergilah. Di dalam keputusan itu include berkat. Berkat yang luar biasa, bahasa baru, pencapaian baru, berkat menumpangkan tangan atas nama Tuhan. Memang telah dimulai dengan ayat yang sebelum ayat kita ini, di ayat 18, kepada telah diberikan kuasa di surga dan kuasa di bumi. Di bumi berkuasa mau itu sendiri. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengatakan mau. Kita tidak tahu tentang
esok, di masa yang akan datang setelah dunia ini, masa-masa hidup kita ini kita lampaui. Nah, Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukankah itu sebuah kepastian? Ya kan? Itulah yang dikuasai oleh Kristus, kepadanya diberikan kuasa. Oleh sebab itu segala kuasa, raja, anasir-anasir, dan apapun kekuatan di dunia ini takluk dan menyembah Dia. Bapak Ibu berkilah, begitulah sabda firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jangan lagi kita tidak memperoleh bagian dalam misi, dalam panggilan itu sendiri. Jangan lagi hanya menerima berkat Tuhan, tetapi berkilah. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa menjadi murid? Dalam ayat ini disebutkan baptislah. Di HKBP modelnya gereja nasi, Joli baptis do, Jolo Benjalo saya dibaptis. Di gereja kita dibaptis dulu baru diajar, dibaptis dulu baru percaya. Namun apapun itu, gereja kita telah menetapkan dibaptis dulu baru diajar. Apa artinya baptisan? Di dalam baptisan ada elemen air. Artinya kita dihanyutkan, kita ditenggelamkan, bahkan kita kalau boleh dikam sampai mati pun sekalipun. Jangan takut lagi, sebab Paulus berkata, aku yang sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang berkuasa atas diriku. Itu artinya kita tenggelam dan hanyut kepada Sang Bapa itu sendiri, Sang Bapa yang mengasihi dan menciptakan kita, Sang Bapa yang telah memelihara kehidupan kita. Dan kita hanyut juga kepada Kristus yang oleh karena dosa-dosa kita Dia mati, tapi Dia mampu bangkit. Kita hanyut kepada Roh Kudus yang mengelolakan hati kita. Ketika kita putus asa, ada harapan baru datang Roh Kudus. Kita dibangkitkan, digairahkan, kita memiliki harapan. Kita hanyut kepada Allah kita yang Trinitas itu. Jadi kalau tulisan sonari, saya berdebat dengan Tuhan baru 3 kali itu. Dan di sini kita berdebat. Kita menjadi orang yang tenggelam dan terus tenggelam dengan Tuhan kita yang Trinitas. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh. Hanyut terus dan hanyutkan dirimu di sana. Sebab jika kau hanyutkan di sana, Dia akan memegang hidupmu dan kendali atas hidup itu sendiri. Kamu langsung nama dan luasa nama sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan itu sebab Dia sudah menjamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, murid, discipleship. Murid bukan hanya mendengar, bukan hanya belajar, tetapi hidup sebagaimana sabda Kristus. Kalau kita coba meringkas, apa sabda Kristus? Di mana kita boleh mengetahuinya? Coba baca Matius 5 sampai Matius 7. Sesuatu hal yang kontras dengan kebiasaan. Jika kau ingin bahagia, kau harus mengambil sendiri. Ingat ucapan-ucapan bahagia ini, itu tidak Kristus. Jika ada yang menipu, menampar pipimu kiri, kasih kanan. Jika ada berkata kita baca saling mengasihi, itu biasa. Tapi di dalam Kristus berkati. Dunia kita penuh dengan korupsi, dikit-dikit memanipulasi potensi. Tetapi Kristus mengatakan cukupkanlah dengan gajimu. Seperti itu. Banyak lagi yang kontra yang sederhana kita lihat dalam khotbah itu pelajaran Kristus. Dan kita terus bertumbuh di sana. Kita bukan menciptakan buah menjadi murid, tapi walaupun kita menjadi murid, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita samakan dengan pekerjaan Sang Kristus yang adalah guru kita. Pegang ular, pegang mau, tidak dia apa-apain. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak dijamin dan disertai. Kita memang murid, tetapi murid yang terus belajar dan terus bertumbuh di dalam Tuhan itu sendiri. Kan itu? Alai murid dan terus memuridkan orang lain. Maunya meluhui dan tidak disolma kita. Di bawah Tuhan kita tak dimiliki
hidup kasih tahu tuh dari mampu itu solina. Anak baru itu solina. Bercerita tentang harapan kita memiliki harapan. Bercerita tentang hidup kita dapat menjadi terang dengan kehidupan itu sendiri. Dan inilah hidup Kristus itu sendiri. Ayo, Bapak Ibu, saudara-saudara, belajar tetapi juga mengajar. Pergilah, ajarlah, namun kau juga harus belajar juga. Banyak hal yang kita harus belajar sampai hari ini. Sangat ironi sebuah cerita di kelompok yang kita kagumi, kelompok komunitas di universitas yang terkenal di Jawa sana. Tapi kan cerita kemarin ada sebuah komunitas kecil yang di dalam komunitas ini terus bercerita dengan dialog-dialog yang menyeleweng dengan hukum Taurat yang ditulis. Ada kita dulu. Jangan kita dituju. Jangan sekali lagi tidak dituju. Jangan sekali lagi tidak dituju. Jangan. Tapi ada sebuah komunitas anak kamu guru di hati ini. Masih ada seperti itu dengan yang kita. Ada komunitas lain, komunitas orang, komunitas laki. Ada komunitas lain, komunitas orang. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadikanlah bangsa menjadi murid. Dan di sini disebutkan, aku akan menyertai dia. Dalam penyertaan Allah yang Trinitas itu, sebagaimana kepada dia telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, kita pun pasti diberikan kuasa. Jadi kalau contoh malam pagi, contoh malam pagi kan, atau wartawan ini baik siapapun yang datang ke kantor kota, mau ngapain? Mau bertemu dengan pagi, begitulah. Nanti staf-stafnya itu mengatakan seperti ini, umat tidak bisa katakan, tapi kalah juga, itu kan? Jadi rumah akan tumbuh, dan bulan kan di Tuhan, ada yang dari motor, atau ini mati, anak-anak dari sini lah, berjumpa sama Tuhan, dan belok kiri, belok kanan, lurus, belok kanan lagi masuk ke dalamnya. Jadi kalau orang lain mau bertemu dengan Tuhan, stafnya itu berkata, Bupati dan Rakyat di Jakarta. Apa tanda dahulu sama rumah kuasa? Dekat dengan Tuhan, apalagi yang memiliki kuasa di bumi dan di surga, luar biasa. Aku akan menyertai. Di dalam penyertaannya itu ada 3 hal. Tuhan menebus, Tuhan menguatkan dalam rohnya. Kata baik kita dapat sana, tapi ada Tuhan yang menebus kita dan diserahkan dulu bagi kita untuk kesalahan-kesalahan. Ada Allah yang memelihara yang disebutkan di sana sepanjang zaman, artinya tidak ada jeda. Apa kita mau doa umat sobat matanya? Mau seperti itu ada jedanya? Rutinkah kita di gereja? Rutin? Kalau mau masukkan, tak usah di gereja hari ini. Tak karena apa lah itu? Tak usah dipikir malas, ada pikir-pikir badan masuk aja dari mana? Kenapa banyak masuk aja? Kenapa kami nongkrong di agama? Atau di bumi? Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu, memiliki jeda untuk menyertai dan memberikan kita. Terus bagaikan kita disertai seperti biji, kita dipelihara dan dijaga seperti biji mangga. Inilah Tuhan. Oleh sebab itu bertumbuhlah di dalam iman sehingga keraguan tentang Tuhan dan harapan di dalam Tuhan itu sendiri, janji-janjinya, penebusannya, masa depanmu, yakinlah. Tapi ada satu hal, bergina. Hidupmu adalah hidup pergi, bukan diam, bukan nongkrong, bukan statis atau manusia, atau yang lain.
Tetapi hidup kita adalah hidup yang dinamis dalam hidup kita, supaya orang mengetahui ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan penyelamat, ada Tuhan yang membangkitkan orang yang hidup, ada Tuhan yang penebus, dan sehingga siapapun berlutut kepada. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami Tuhan menerima keputusan-Mu. Sekalipun kami harus bertaruh nyawa, kehilangan waktu, memberikan pikiran dan lain sebagainya, meluangkan banyak hal yang mungkin nyaman itu bagi diri kami. Tetapi dengan keputusan ini akan karena kami percaya di dalam keputusan ini pun berkat penyertaan, sebab dunia sering tidak bergembira dan hal-hal yang membuat kebenaran menjadi seperti kami. Jiwa-jiwa yang bersih sering disembunyi kami hilang. Tetapi dengan terang dari Engkau, semua bangsa, bahkan dunia yang beragam ini mengetahui ada Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.